Nah, gimana teman-teman semuanya? Sudah nonton belum video yang saya update tadi? Gimana ya? Sedangkan saya aja yang bikin video, teman-teman sudah ketakutan gitu loh. Padahal saya cuma menjabarkan isi dari pertanyaan orang-orang yang mana dia mendapatkan ancaman dari debt collector kalau dia mengganti nomor itu dipenjara. Saya yang bikin videonya, teman-teman yang ketakutan. Kenapa? Karena memang kebiasaan kita itu menonton seperempat, mengertinya seperempat, giliran bicara itu selalu double. Ini yang terjadi gitu loh. Seandainya kita menontonnya itu sampai habis, kemana arahnya ini, arahnya seperti apa, tujuannya buat apa, pasti tidak ada komentar-komentar, "Bang, kemarin disuruh ganti kartu, sekarang dibilangin di penjara, abang nih nakut-nakutin, nggak konsisten, bla 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 bla." Banyak ya. Padahal bukan saya yang nakut-nakuti, andanya sudah ketakutan duluan gitu loh. Sama ibarat Anda mendapatkan chat dari debt collector, dapat chat, ya kan? Dicerna langsung mentah-mentah tanpa dipikirkan lagi. Ketakutan sendiri, kecemasan sendiri. Cari Medibroni, pertanyakan. Ya, kali ini masih dengan hal yang sama. Pindah rumah, diproses ke jalur hukum juga. Pindah rumah, ya, pindah rumah diproses ke jalur hukum. Pidana dengan dasar pemalsuan data. Benar apa tidak? Ini katanya juga aturan terbaru dari pinjaman online. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung channel ini boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Pindah rumah diproses ke jalur hukum, ya, dengan dasar pidana. Anda lihat aja di sebelah saya apa yang sedang dipertanyakan gitu loh. Semuanya menyangkut masalah hukum pidana, ya kan? Dari mulai perjanjian segala macam, pindah rumah, ini banyak sekali asumsi-asumsi yang mana asumsi itu menakuti diri teman-teman sendiri. Debt collectornya sampai seperti ini, bilangin, Anda nanti kami lakukan investigasi. Kalau tidak cocok data yang Anda kirimkan dengan domisili Anda hari ini, Anda akan kami tuntut tentang pemalsuan data. Kaget? Pastilah. Siapa yang nggak takut ya kan kalau diancam pemalsuan data, ditambah situasi kita seperti ini, duit nggak ada, pemikiran jauh melalang buana, ya takut pastinya. Tapi coba kita kaji dulu. Sejauh mana sih pemalsuan data yang diketahui oleh debt collector ini? Dan sejauh mana juga pemalsuan data yang teman-teman semua ketahui? Pemalsuan data itu contoh secara garis besar. Ya, ini secara garis besar ya buat teman-teman semuanya. Anda nama di KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah bernama A. Ya, dengan nomor NIK sekian, pokoknya nomor NIK-nya ada, namanya ada. Nama A Anda ganti dengan nama B. Nomor NIK yang semulanya angka 1 Anda ganti jadi angka 7. Dengan Anda edit sedemikian rupa sehingga data Anda tidak sesuai lagi dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu baru bisa kita sebut dengan pemalsuan data karena tidak sesuai. Begitu dicek NIK-nya tidak terdaftar, namanya pun juga tidak jelas. Ya kan? Tidak sesuai itu oke-oke saja. Tapi kalau hanya sebatas contoh, saya minjam di pinjol. Saat ini bertepatan saya minjam pinjol, saya berada di Padang, Sumatera Barat. Saya minjam pinjol. Tiba-tiba 2 minggu ke depan saya mendapatkan panggilan kerja ke Jakarta. Otomatis saya pindah dari Padang ke Jakarta. Itu tidak termasuk dalam pemalsuan data. Begitu juga dengan pertanyaan teman-teman semuanya, yang mana kata debt collector kalau Anda pindah rumah itu bisa dipenjara. Dan teman-teman juga selalu berasumsi, "Bang, saya semulanya tinggal di rumah A. Sekarang saya pindah ke rumah B.
karena kontrakan saya habis di sana. Dan habis itu pembayaran kontraknya meningkat, makanya saya tinggalkan kontrakan saya yang lama, saya pindah ke yang B. Ya, itu nggak termasuk dalam pemalsuan data. Ini yang harus teman-teman pahami semuanya. Jadi jangan dipukul rata, teman-teman, kita telat bayar, kita tidak mampu bayar nih, tiba-tiba kita sudah pindah rumah dan ini segala macam, itu sudah mengarah ke pemalsuan data. Tidak semudah itu, tidak segampang itu, ya. Dan tidak kayak mana ya teman-teman itu cara, kalau enggak deh Anda baca deh undang-undang pemalsuan data itu seperti apa gitu loh. Kan ada di Google. Silakan Anda pahami bagaimana itu manipulasi data, mengedit-edit data, pokoknya tidak sesuai lagi dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, Anda baca aja di situ. Mana sih yang dikatakan dengan pemalsuan data? Jadi bukan berarti pindah rumah dari A ke B itu pemalsuan data. Pindah misalnya, kita semulanya kampung halaman kita ke sini, kira-kiranya kita dapat kerja di tempat lain, itu pemalsuan data. Nggak seperti itu. Ya, itulah yang saya bilangin, Anda itu memikirkannya terlalu gampang, tapi Anda bingung mencari jalan keluarnya seperti apa. Anda yang memikirkan, Anda pula yang ketakutan. Debt collector sengaja memikirkan hal itu, tujuannya apa? Supaya Anda ketakutan, cari nih talangan dana. Kalau masih ada nih aset Anda, jual nih aset Anda. Kalau enggak, kami proses Anda. Dia cuma melakukan penekanan saja, ya. Padahal mereka tahu nggak ada hubungannya Anda dengan pemalsuan data. Tapi debt collector dalam sesi penagihan mereka selalu memanfaatkan momen ini untuk menakut-nakuti orang itu, untuk menakut-nakuti orang sekitar mereka. Yang mana orang sekitar DC ini, ya dia yang mendapatkan data dari pinjol tadi. DC mendapatkan data dari pinjol, ya sudah, mana yang di sekitar mereka, mana yang bisa untuk mereka kelabui dulu, mereka kelabui dulu. Tujuan DC kan udah jelas Anda kan, dia mengambil tagihan, dia nggak peduli mau Anda ada uang, mau Anda miskin, mau apa, dia nggak peduli. Yang dia peduli adalah Anda bayarkan hari ini. Itu yang dia peduli. Dia nggak peduli lagi mau Anda jual ini, mau Anda di PHK, mau Anda dipecat, mau apa, terserah. Yang penting Anda pinjam bayar. Ya, si DC juga seperti itu. Dia mendapatkan tagihan dari Anda, dia mendapatkan bonus dari perusahaan. Ya, sehingga hal-hal ini selalu dipakai. Ini mereka pakai karena kenapa? Harusnya pertanyaan seperti itu. Kenapa debt collector selalu memakai nuansa hukum misalnya? Ini aturan terbaru dari pinjol, pinjam rumah, pindah rumah langsung dipidana, dipenjara misalnya gitu. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena selama ini dari teman-teman semua, ketika sudah diancam, ketika sudah dicaci maki, ketika sudah disampaikan akan dipenjara dan dipidana, Anda selalu bayar. Ya, Anda diancam dulu baru bayar. Kalau nggak diancam nggak bayar-bayar. Karena debt collector merasa berhasil mempergunakan hal ini, sehingga dipakai teruslah. Sampai detik ini dipakailah hal-hal itu untuk menakut-nakuti Anda yang telat bayar, yang tidak mampu bayar. Itu konsepnya. Ya, sama aja dengan yang saya bahas tadi siang misalnya gitu, tentang kita ganti nomor, tentang kita tidak ngangkat telepon, tentang kita tidak balas WA, tentang kita mengabaikan email. Ini akan mengarah ke pidana, kata mereka. Padahal tujuannya simpel aja, karena debt collector ada keterbatasan untuk mengunjungi Anda ke rumah, sehingga dipakailah hal ini supaya komunikasi dia dengan Anda selalu terjalin. Kalau komunikasinya masih lancar sama Anda, besar kemungkinan debt collector bisa mengirimkan tekanan dan ancaman. Itu aja tujuan debt collector. Tapi kalau Anda sudah ganti nomor, WA sudah nggak bisa dihubungi, email nggak bisa dihubungi, kayak mana debt collector yang menagih? Otomatis debt collectornya juga terancam untuk dipecat, ya kan? Karena disuruh menagih, nggak ada tagihan, nggak bisa menghubungi, kan bingung dia. Kalau pihak pinjol dia nggak mau tahu. Bagi pihak pinjol, Anda sudah tekan kontrak, ya sudah, Anda selesaikan ini. Makanya dicarikanlah oleh debt collector gimana caranya, karena dia tahu orang-orang pasti akan mengarah ke ganti kartu. Orang-orang pasti tidak mau respon WA. Kenapa? Karena selama ini dia udah capek karena ancaman. Itu sebenarnya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan hanya ditonton video-video yang saya tayangkan itu hanya penggalan-penggalannya saja, habis itu lari ke kolom komentar. Coba dipahami dulu konsep-konsepnya. Kan saya sudah bilangin, gagal bayar tidak ada yang berat kecuali cara kita berpikir. Ya, yang memikirkan
Kalau kita pindah rumah pemalsuan data itu, siapa di penjara? Siapa? Kita sendiri. Kita dapatnya dari mana? Kata debt collector seperti ini, kami akan lakukan investigasi. Kalau data Anda tidak sesuai nantinya, Anda akan kami tuntut ke pemalsuan data. Asumsi Anda, karena Anda sebelumnya tinggal di tempat A, sekarang sudah berada di tempat B, Anda anggapan ini adalah pemalsuan data, bukan seperti itu. Ya, jadi stop pemikiran-pemikiran menyimpang yang menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ini buat teman-temanku semuanya. Dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun, tolong ini dikondisikan. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir dengan jernih, memikirkan hal-hal yang positif, bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kita hanya terhanyut dengan ancaman, dengan tekanan, serba takut, serba bingung, kapan kita mau memulihkan hidup ini? Toh hidup kita sudah hancur-hancuran, hidup kita sudah tidak memungkinkan lagi. Bahkan untuk mencari uang buat makan aja sudah kesulitan, ditambah lagi dengan beban pikiran seperti ini. Yang terjadi apa? Makin parah keadaan kita. Makanya teman-teman semuanya, kondisikanlah pemikiran Anda, ini demi kebaikan Anda sendiri. Karena saya selalu sampaikan, lawan terberat kita di tengah situasi kita telat bayar, kita tidak mampu bayar, itu diri kita sendiri. Ya, diri kita yang memikirkannya, diri kita yang ketakutan, dan kita pula yang stres. Seandainya kita tidak memikirkan itu, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.